Nah, sisi lainnya adalah bagaimana dengan siswa-siswa yang saat itu hadir di acara pisah kenang atau wisuda itu dan tidak berprestasi, tidak masuk perguruan tinggi negeri. Itu yang terjadi adalah banyak kenyataannya, realitasnya banyak sekali yang keliru mengambil jurusan. Buat yang kuliah nih ya, bayangkan 4 tahun dia harus belajar sesuatu yang dia nggak suka, bukan passion dia. Wah, itu menyiksa sekali, itu sering sekali terjadi teman-teman. Ketika kita kehilangan teman-teman kita, sedangkan kita nggak tahu tujuan kita kemana, maka status kita saat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tretan-tretan di seluruh penjuru desa dan penjuru dunia? Apapun kabar Anda, saya doakan Anda baik-baik saja dan selalu positif menghadapi kehidupan yang fana ini. Nah, supaya positif kita ngopi dulu. Nah, tretan, kali ini ada sebuah edisi curhat positif lagi ya, curhat positif lagi tentang sebuah tema nih, yang mana tema ini itu sebenarnya menurut saya menarik sekali karena tema ini itu adalah titik dimana kita memulai kehidupan gitu ya, memulai kehidupan yang sebenarnya menjadi bagian dari masyarakat gitu ya. Tema itu berada di fase setelah kita selesai sekolah, berarti setelah lulus SMA. Jadi ini menarik buat tretan-tretan yang baru lulus sekolah atau sedang mau lulus atau sedang menjalankan kehidupan setelah SMA gitu ya. Juga bisa buat yang udah berumur nih, udah dewasa gitu, kita kembali nostalgia sedikit nih. Karena bisa jadi saat itu yang Anda rasakan sama seperti yang akan saya ceritakan gitu. Nah, kalau kita mengingat nih masa SMA ketika kita akan lulus, maka kita itu akan seakan-akan merdeka dari berhasil dan merdeka gitu ya dalam menjalankan pendidikan selama 12 tahun. Dan di situ dirayakan dengan acara wisuda, pisah kenang gitu. Bahkan nih pasti kan kita saking euforianya saat itu kita juga sampai kayak berpesta sendiri kan, mencoret-coret baju dan lain-lain gitu. Itu juga terjadi pada saya. Dan saya akan mengangkat sisi itu dari kebiasaan atau sudut pandang atau paradigma yang terjadi di daerah gitu ya, di daerah, karena saya juga orang desa gitu, orang daerah. Jadi mungkin ada yang berbeda nanti dengan yang di kota besar atau apa. Jadi buat yang berbeda atau memiliki pandangan lain bisa komen di bawah gitu ya. Pada saat kita lulus, di situ terjadi sebuah acara di mana ditunjuklah orang-orang yang berprestasi biasanya kalau di sekolah. Mereka yang berhasil sekolah itu biasanya diberikan penghargaan, diberikan sebuah pengakuan, dan itu terjadi pada siswa-siswa yang lulus yang berhasil masuk di perguruan tinggi negeri. Buat yang SMK biasanya yang berhasil mendapatkan pekerjaan di industri sesuai dengan jurusannya. Jadi sebelum belum lulus sudah dapat kerja dulu, wah itu berprestasi. Itu penilaian dari akademis ya, dari pendidikan kita, dari sekolah kita gitu. Nah, kita lihat sisi lainnya nih. Nah, sisi lainnya adalah bagaimana dengan siswa-siswa yang saat itu hadir di acara pisah kenang atau wisuda itu dan tidak berprestasi, tidak masuk perguruan tinggi negeri. Mungkin nilainya jelek atau malah nggak bisa kuliah. Nah, di situ ada sedikit tekanan ya di dalam batin biasanya. Wah, saya nggak jadi apa-apa ini. Saya tidak berprestasi, tidak membanggakan guru saya. Terjadi seperti itu, teman-teman. Karena mereka hadir di acara itu gitu, dan yang berprestasi dipanggil, dikasih sebuah pengakuan gitu, bahwa dia lulus di perguruan tinggi negeri. Itu sebuah acara yang naif ya buat teman-teman yang tidak bisa masuk perguruan tinggi negeri atau tidak bisa kuliah. Pasti dia akan sedikit drop, termasuk orang tuanya. Jadi di balik kebanggaan mereka yang masuk perguruan tinggi negeri, ada sisi lain. Dan itu juga membuat
salah satu membuat mental dia drop gitu ya. Itu yang pertama. Nah, sisi lain yang pertama, dan itu saya rasakan. Kalau teman-teman juga merasakan hal yang sama seperti itu, coba komen di bawah. Jadi kita curhat bareng, curhat positif ya. Yang kedua, masa-masa setelah kita SMA atau saat kita lulus, itu yang terjadi adalah banyak kenyataannya, realitasnya banyak sekali yang keliru mengambil jurusan. Buat yang kuliah ini ya, buat yang kuliah itu pada akhirnya keliru mengambil jurusan. Dan kemudian banyak faktor dari internal diri dia atau mungkin dari eksternal, dari keluarga, dari teman-teman, dari guru yang mendemonstrasikan perkuliahan yang keren, yang bagus, dan jurusan-jurusan yang bagus gitu. Akhirnya karena dia posisinya masih polos, masih blank, dia ambillah jurusan itu gitu. Dan akhirnya ketika masuk di perkuliahan, yang terjadi adalah dia merasa itu tidak sesuai dengan karakter dia, dengan potensi diri dia, dengan bakat dia, dengan kepribadian dia, nggak sesuai gitu. Dan itu banyak ya, yang saya rasakan itu banyak teman-teman, bahkan di perguruan tinggi negeri yang berprestasi. Kenapa bisa keliru ambil jurusan? Ada banyak faktor ya. Yang pertama biasanya karena kita dipopulerkan dengan perguruan tinggi negeri, akhirnya diambillah jurusan di perguruan tinggi negeri itu tanpa melihat potensi atau passion dia. Jadi passionnya udah dikubur dalam-dalam demi mendapatkan kepopuleran untuk masuk di perguruan tinggi negeri. Oke lah kalau dia sesuai, wah alhamdulillah banget kalau sesuai sama passionnya, sama diri dia. Nah masalahnya adalah banyak yang ngambil perguruan tinggi negeri itu tapi nggak sesuai sama karakter dia. Karena tuntutan tadi dia masuk aja gitu, dan baru kerasa setelah kuliah. Nah itu ya. Adakah teman-teman yang merasakan seperti ini? Jadi kok saya ambil jurusan ini ya gitu. Pada akhirnya kayak tersadar gitu ya setelah beberapa semester menjalankan perkuliahan. Yang kedua faktornya adalah gini. Jadi dia ambil jurusan sesuai passionnya, tapi dia harus punya jurusan cadangan di bawahnya. Yang jurusan cadangannya ini nggak sesuai sama passionnya. Nah masalahnya adalah jurusan utama yang dia pilih ini sudah penuh gitu kuotanya, atau kalah bersaing dengan yang lain di perguruan tinggi negeri. Akhirnya dia akan masuk ke dalam jurusan cadangannya, yang jurusan cadangannya itu nggak sesuai dengan passionnya. Misalnya dia itu passionnya di pertanian, dia orang desa gitu. Banyak terjadi di sini ya, dia di pertanian gitu. Tapi karena pertaniannya penuh, akhirnya dia dipindah ke otomotif, jadi nggak cocok udah. Ya, seperti itu yang terjadi teman-teman. Yang ketiga ya, yang tadi saya bilang ada jurusan-jurusan populer gitu. Oh ekonomi, jurusan yang populer itu sekarang teknik. Jurusan yang populer sekarang itu teknologi informatika, sarjana komputer. Udah ambil itu. Padahal dia jati diri dia, passion dia bukan di situ. Dia masuk aja ke situ. Akhirnya yang terjadi dia keliru jurusan. Dan apa yang akan dia terima setelah mengambil jurusan? Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah dia akan menderita tretan. Menderita selama bertahun-tahun. Kenapa? Karena apa yang dia pelajarin sudah nggak sesuai sama passion dia, sama mimpi dia, sama jati diri dia udah nggak sesuai. Nah, kalau masih sekolah wajar, masih oke lah. Kalau salah jurusan, misalnya dia anak IPS harus masuk IPA, terpaksa masuk IPA, nggak apa-apa karena masih remaja teman-teman. Tapi kuliah itu adalah jembatan menuju kita menjadi anggota masyarakat, menjadi seseorang yang benar-benar nyebur di masyarakat gitu. Itu fase terakhir dari pendidikan secara akademis ya. Jadi dan itu paling cepat 4 tahun kan lulus. Bayangkan 4 tahun dia harus belajar sesuatu yang dia nggak suka, bukan passion dia. Wah itu menyiksa sekali, itu sering sekali terjadi teman-teman. Bahkan teman-teman saya sendiri di perguruan tinggi negeri yang diterima dan berprestasi tadi itu pada akhirnya sadar kalau dia tuh keliru ambil jurusan dan passionnya bukan di situ sebenarnya. Itu yang terjadi. Oke teman-teman, kita masuk ke poin yang ketiga sekarang. Kita akan kehilangan kawan-kawan kita itu teman-teman. Karena udah pada ngurusi masing-masing. Waktu SMA sih enak tinggal belajar, tapi setelah itu maka semua orang itu akan memilih jalannya masing-masing dan otomatis akan kehilangan banyak teman gitu ya. Itu
Itu yang terjadi. Nah, berikutnya tretan-tretan yang keempat adalah ketika kita kehilangan teman-teman kita, sedangkan kita nggak tahu tujuan kita kemana, maka status kita saat itu biasanya nih, bagi yang tidak punya tujuan adalah menjadi follower, menjadi pengikut dari sesuatu. Jadi seperti terombang-ambing, tretan. Dan kita akan jadi follower sesuatu gitu. Entah follower di bidang pekerjaan, ngikut ini, aku ini aja gitu. Sudah hilang jati dirinya, sudah hilang potensi dirinya, itu sudah tenggelam gitu. Karena tidak tahu tujuannya kemana, dan teman-temannya dia udah pada ngilang semua gitu. Oke. Akhirnya yang terjadi apa? Tidak tahu mau kemana gitu kan. Tidak tahu mau kemana. Nah, masalahnya adalah ketika kita terjebak di 4 poin tadi, itu lalu bagaimana solusinya gitu supaya kita tetap menjadi manusia yang beradab, yang produktif, yang efektif gitu ya. Nah, ini ada beberapa tips sih dari saya, jadi jangan kemana-mana, tetap kita ngobrol bareng di sini. Oke, kita langsung aja nih. Jadi ibaratnya gini ya, kita akan golongkan bagaimana caranya supaya selamat gitu. Jadi golongan yang terselamatkan gitu ya. Beberapa sharing dari saya nih. Jadi kalau ada tambahan atau ada kekurangan atau perbedaan, silahkan komen di bawah supaya kita sama-sama belajar gitu ya. Nah, tretan, mereka yang selamat nih, bagi mereka yang tidak memiliki banyak modal atau banyak kemampuan nih ketika lulus dari sekolah, itu adalah biasanya mereka yang nekat gitu, yang nekat untuk menjadi dewasa gitu ya. Jadi dia akan out of the box, akan nekat untuk mencari kedewasaan dia sendiri. Bagaimana caranya? Banyak ya. Jadi kalau di tradisi mungkin di Sumatera, di Medan itu dia akan merantau gitu ya, untuk mencari ilmu, untuk mencari bekal hidup gitu. Dan itu kenekatan itu tadi biasanya akan membuat seseorang itu akan dewasa, teman-teman. Jadi mereka yang selamat adalah mereka yang nekat untuk menjadi dewasa gitu ya. Yang kedua, seseorang yang selamat itu biasanya dia akan terus belajar, teman-teman. Terus belajar dimanapun ya. Sudah bukan masalah akademis lagi, tapi dia belajar dari kehidupan dia dengan cara dia sendiri. Untuk menemukan apa? Belajarnya bukan untuk meraih sesuatu yang akademis lagi, tapi belajar untuk menemukan passion. Nah, jadi mereka yang saat itu tidak memiliki tujuan dan dia bisa selamat itu karena dia belajar untuk menemukan passion dia. Karena tidak semua orang itu tahu passionnya apa ketika lulus SMA. Jadi mereka akan belajar. Ya, dia akan masuk kemana-mana gitu, masuk ke masyarakat, masuk ke keilmuan ini, sampai dia itu memiliki kesimpulan sesuai dengan passion dia. Ternyata ini nih, aku bisa di sini, aku mampu di sini. Nah, itu. Bagi yang tidak belajar, alamat sudah. Jadi bagi mereka yang tidak belajar, alamat dia akan terombang-ambing dan tidak menemukan passionnya. Itu yang selamat yang kedua. Yang ketiga nih, orang selamat biasanya akan berusaha untuk mencari dan menemukan sebuah publik sosial yang sefrekuensi. Jadi menjadi sebuah kemalangan bagi seseorang yang setelah lulus dari akademis dia tidak berusaha mencari sosial publik ya, dari teman dan lain-lain yang sefrekuensi. Dan lebih parahnya lagi kalau dia terjebak di dalam sebuah kehidupan sosial yang sama sekali tidak sesuai dengan frekuensi dia, dengan passion dia, dengan jati diri dia. Ini juga biasanya sih dengan cara merantau juga ya, kalau di daerah dia nggak ada. Atau kalau sekarang mah banyak ya, bisa di media sosial, bisa dia mencari komunitas dan lain-lain yang sefrekuensi. Dari situ dia akan belajar gitu. Yang keempat, orang yang biasanya selamat setelah melalui masa SMA adalah mereka yang merajut jaringan. Merajut ini berarti seperti merajut gitu. Jadi mencari jaringan link atau jaringan yang bisa membuat passion dia tertata gitu. Jadi kalau di bidang pekerjaan ya dia akan petani misalnya, dia passionnya di bertani,
Dia akan mencari jaringan-jaringan yang berhubungan sama pertanian supaya passion dia bisa ditata gitu. Oh, berarti aku butuh orang yang tahu pupuk, aku butuh orang yang di bidang pemasaran untuk bahan-bahan pertanian atau hasil-hasil panen pertanian. Aku juga butuh orang yang pengalaman banget nih sama masalah-masalah ketika menanam sesuatu di pertanian. Jadi dia akan mencari jaringan-jaringan itu. Kalau dia sampai mandek nih, nggak cari jaringan, nggak apa, ya dia akan semakin tidak yakin dengan passion dia. Dia tidak akan bisa mengembangkan passion dia gitu ya. Yang kelima nih, seseorang yang selamat biasanya akan berusaha mencari panggung di dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini. Dia akan berusaha mencari panggung. Untuk apa? Bukan untuk menjadi penonton. Jadi mencari panggung agar dia bisa memerankan sesuatu di situ. Nah, jadi kalau dalam kehidupan akan ada banyak wadah-wadah panggung nih. Dia akan mencari itu. Nah, aku seorang penulis, maka dia akan mencari panggung di mana dia itu dihargai untuk menulis. Walaupun itu kecil, walaupun itu tidak komersil, tidak bisa menghasilkan apa-apa, tapi dia punya panggung gitu. Kenapa ini bisa efektif untuk menyelamatkan kita? Karena dengan kita memiliki panggung untuk kita bisa berbuat sesuatu, berperan sesuatu, kita akan produktif, kita akan efektif dan produktif. Sedangkan mereka yang tidak menemukan panggung untuk dia bertampil di situ atau memerankan sesuatu di situ, dia akan jadi penonton, gitu ya, akan jadi penonton, akan jadi follower tadi. Jadi carilah panggung supaya kita selamat, panggung di mana kita bisa berbuat sesuatu. Ya kalau panggungnya itu sebuah pekerjaan, ya udah kerja di situ tanpa memikirkan gaji dulu gitu. Yang penting aku punya panggung, karena di situ aku bisa membuktikan, bisa mulai menampilkan apa-apa potensi yang ada di dalam diri. Jadi carilah panggung teman-teman. Gitu ya. Yang keenam adalah orang yang selamat, dia akan terjun habis-habisan di medan perang. Atau ibarat kata-kata itu out of limit, dia akan keluar dari batas dia gitu, batas logika dia gitu. Kenapa seberani itu untuk masuk ke medan perang? Karena posisi ketika lulus SMA itu posisi dia masih darah muda gitu. Masih muda banget, masih semangat, masih kuat, masih sehat gitu. Jadi alangkah terpuruknya seseorang yang baru lulus dari sekolah tetapi dia malas gitu atau takut berperang, dan berperangnya itu out of limit ya, keluar dari batas. Kalau itu misalnya dilakukan telat gitu ya, telat, tidak saat itu, saat masih muda, kalau umur tuh ya anggaplah 20 sampai 25, maka yang terjadi adalah realitas sudah tidak bisa. Dia tidak bisa berperang, sama saja seperti tentara yang sudah berumur, maka tidak akan diberangkatkan perang ya, karena darah muda dia sudah habis, tenaga dia, keefektifan dia dalam menjalankan sesuatu, kebutuhan dia juga, realitas dia juga sudah bukan tempatnya lagi untuk berperang. Seperti dia udah punya istri, punya anak, baru mau perang. Nah, gimana yang di rumah gitu? Sedangkan perang ini adalah out of limit. Perangnya adalah bertaruh sesuatu gitu. Nah, jadi mumpung masih muda, mereka yang selamat adalah mereka yang berani masuk ke medan perang dunia ini, kehidupan ini, dan berani out of limit, keluar dari batas, keluar dari kemampuan logikanya. Ini nggak bisa, itu dipaksa gitu. Karena kalaupun gagal, it's okay, nggak apa-apa, karena masih muda ya, masih bisa lah makan ke orang tua, belum menikah juga. Kalaupun gagal nih, masalahnya kalau kalian udah masuk ke tahap berikutnya, gagal, maka resikonya besar. Resikonya keluarga Anda, anak-anak tretan semua itu jadi korban. Jadi mereka yang selamat itu ya. Berikutnya adalah mereka yang selamat yang sama sekali membuang jauh-jauh dan tidak memikirkan prestis dia gitu. Performa dia, penampilan dia, atau image dia itu nggak dipikirin. Bukan tempatnya saat itu untuk memamerkan atau menunjukkan prestis kita. Dan ini banyak sekali terjadi anak-anak atau tretan-tretan yang masih di masa-masa baru lulus, dia sudah memikirkan image, pencitraan dia gitu. Wah, malu saya kalau harus seperti itu gitu.
wah takut saya nanti apa kata tetangga gitu. Orang tua juga memikirkan itu kadang, jangan nak, jangan nyebur ke situ nanti ibu malu, ayolah cari aja yang keren gitu. Jadi seperti itu. Dan mereka yang selamat adalah mereka yang sama sekali membuang jauh-jauh prestis, membuang jauh-jauh image, pencitraan, membuang jauh-jauh gaul misalnya ya. Kalau ukuran prestis itu jadi anak gaul, keluar dari itu untuk apa? Untuk memposisikan dirinya untuk selalu berkarya gitu. Berkarya, menunjukkan karya dia. Dan karena apa? Karena nilai yang diambil seseorang, kualitas seseorang itu nilainya diambil dari hasil dia, karya dia. Kalau dia seorang akuntan misalnya, passionnya akuntan, dia akan berkarya untuk selalu mengerjakan masalah akuntan gitu ya, masalah keuangan dengan baik gitu, dengan benar, dengan cermat. Maka dia karya-karya dia itu tadi itu yang akan membawa dia menjadi orang yang berkualitas gitu. Nah, sedangkan orang-orang yang berpikir untuk terbebani oleh prestis dia, oleh image dia akan tidak berani berkarya gitu ya, tidak akan berani berkarya dengan sungguh-sungguh, atau berkarya pun tapi hanya sedikit, tidak efektif, karena nomor satu adalah citra saya gitu. Sedangkan orang yang berkarya habis-habisan, dia akan membuang jauh-jauh itu dan murni dia akan menghabiskan banyak hidupnya untuk membuktikan karyanya ya. Nah, itu yang selamat, yang poin nomor 7. Nah, yang terakhir, mereka yang selamat adalah mereka yang tetap konsisten dan percaya untuk mengejar mimpinya sendiri, mimpi diri sendiri. Jadi kita kan dari kecil kan udah punya mimpi, kita udah punya tujuan gitu. Bahkan mimpi ya, bukan lagi tujuan, mimpi, sesuatu mimpi yang kita punya. Misalnya, wah saya ingin suatu hari nanti bisa keliling dunia, itu kan mimpi. Nah, orang yang selamat dia akan fokus dan memenuhi dirinya untuk mengejar mimpinya diri sendiri. Bukan mimpi dari sesuatu apapun di luar diri sendiri gitu. Jadi banyak yang menawarkan mimpi dari pihak lain masalahnya. Seperti sekolah tadi, mimpi sekolah adalah anaknya sukses menjadi anak itu sukses, alumni itu sukses menjadi seorang mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi negeri dan lolos cum laude. Itu mimpi sekolah, bisa jadi berbeda dengan mimpi kita ya kan. Atau tetangga kita atau teman kita, wah kamu hebat kalau kamu bisa jadi seperti ini. Sedangkan passion dia, jati diri dia bukan ke situ. Jadi mereka yang selamat adalah mereka yang fokus untuk mengejar mimpi yang ada dalam diri sendiri dia. Dari hal terkecil sampai hal yang terbesar. Dari yang masa pendek sampai yang masa panjang, masa depan yang panjang. Dan dia membuang jauh-jauh mimpi yang ditawarkan oleh sesuatu yang di luar diri sendiri. Gitu. Nah, itulah teman-teman beberapa sharing yang saya berikan hari ini. Dengan sharing ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru saja selesai akademis dan sedang berjuang nih, atau teman-teman yang sudah terlewat masa itu dan ternyata benar waktu itu terjadi seperti itu. Nah, saatnya kita membenahi karena nggak ada kata terlambat ya. Jadi selama kita masih mau berusaha, mau berjuang, pasti ada jalan. Itu harus kita yakini. Karena kalau kita nggak yakin itu, wah sudah ada yang bisa kita jadi motivasi diri kita, nggak ada lagi kalau kita sendiri sudah nggak percaya bahwa setiap usaha itu pasti akan ada hasil. Terima kasih tretan-tretan, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Tetap semangat dan salam dari Desa Mental Baja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.